Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao mempertaruhkan segalanya untuk melawan Yu. Dan di akhir part juga diceritakan dia sampai berada di kondisi kritis. Dan Yao Long juga sampai mengambil tindakan untuk menyelamatkan Yun Xiao. Setelah itu, Yao Long membawa seluruh anggota kamar dagang Tian Yuan pergi ke dalam celah spasial. Sementara, para elit dari anggota serikat pedagang semuanya masuk ke dalam pagoda milik Luo Ying untuk menyelamatkan diri. Sementara, mereka yang tak berhasil masuk ke dalam pagoda hanya bisa pasrah di bawah ledakan roda Jusi. Nah, part kali ini, kita masih akan melanjutkan kisah Tuan Muda Yun di part 33. Tapi sebelum itu, Ane mau sedikit memberikan penjelasan ya lur. Sebenarnya, Ane sudah memberikan jadwal update sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, hampir 2 bulan. Baik di YouTube ataupun di Traktir. Nah, di situ jelas bahwa untuk member dari Tuan Muda Yun update setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Sementara untuk Master of Gu, Rabu, Jumat, dan Minggu. Ya, memang terkadang jadwalnya bisa geser 1 hari kalau memang ada situasi khusus yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak begitu. Maka di tulisan jadwalnya itu kan jadwal sementara. Jadi sejak awal pembagiannya sudah jelas. Ketika Ane mulai membuka membership untuk Tuan Muda Yun, ya seperti itulah jadwalnya. Mungkin ada yang tanya, Min, tapi dulu awal-awal Ultimate update-nya cepet, kok sekarang cuma 3 kali seminggu? 3 kali seminggu itu sudah banyak. Dan kemarin itu update-nya cepet karena memang posisinya waktu libur dan belum masuk kerja. Jadi waktu untuk membuat videonya lebih panjang. Sementara sekarang Ane sudah masuk kerja dan di situ Ane buat naskahnya juga pasti di luar jam kerja. Rekaman pun akan sangat bergantung pada naskah yang sudah selesai atau belum. Kalau belum ya otomatis harus mundur untuk rekamannya. Kalau udah masuk kerja gini memang harus benar-benar mengatur jadwal dengan baik. Supaya ketika pulang kerja bisa langsung rekaman. Maka hari sebelumnya biasanya udah mulai dicicil tuh naskah. Ya kayak gitulah tiap hari. Sayangnya memang kadang kerjaan itu agak padat. Misalnya jadwal sekarang kalau pas hari Selasa itu padat banget. Otomatis Selasa memang Ane kosongin karena Ane nggak bisa menjanjikan untuk update di situ. Ya, semoga penjelasan ini cukup jelas untuk yang masih mempertanyakan. Kok Ultimate update-nya jarang? Enggak jarang. Dari awal memang update-nya 3 kali seminggu. Jadi Ane rasa fair sejak awal ya seperti itu. Nah, supaya nggak terlalu lama openingnya, kita lanjut ke kisah hidup Tuan Muda Yun di part 33. Saat ini, di bawah cahaya ilahi roda Jusi, bukan hanya bangunan kota yang hancur, tetapi tanah pun mulai retak dan membentuk jurang-jurang yang mengerikan. Beberapa iblis hanya menatap dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Jie dan yang lain pun terpaku. Setelah cahaya itu menghilang, tak hanya orang-orang terbaik dari anggota serikat pedagang yang tewas, tetapi seluruh kota benar-benar menjadi abu. Kini, kota Song Yue berubah menjadi kawah besar yang tampak berasap. Setelah itu, Xiangxi, dia menarik kembali kekuatan naganya. Tulang belakangnya kembali ke bentuk tombak Dewa Luohuo. Sementara, 2 tanduk di dahinya pun kini mulai memudar. Ia kembali ke wujud manusia.
Apakah mereka semua sudah mati? Li Yi bergumam. Dia menatap ke bawah di mana tak ada yang tersisa di sana. Lalu Sang menepuk armillaris per dan benda itu memancarkan ribuan kilauan cahaya. Kilauan cahaya itu berkelebat di langit dan bintang-bintang mulai bermunculan. Tuan Sang, ini... Li Yi terkejut. Sementara ekspresi Sang yang sebelumnya muram kini ikut menghilang. Ia sendiri terkejut. Tetapi dia kemudian berkata, "Tidak buruk. Ternyata proses penyempurnaan armillaris per akhirnya berhasil. Sekarang senjata ini telah pulih seutuhnya." Ini adalah sebuah pencapaian besar. Tetapi jujur, baik itu Li ataupun Fu, mereka juga tampak berduka di saat yang sama. Karena untuk mencapai titik ini, mereka sudah mengorbankan Ge dan juga Yu. Mungkin selanjutnya adalah tugas mereka untuk mengorbankan diri. Ya, tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, bahwa kehilangan rekan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, termasuk bagi para iblis itu sendiri. Sementara itu, kini Yi berujar dengan suara lirih. Tak ada jamuan yang abadi, dan tak ada iblis yang benar-benar bisa hidup selamanya. Yi berusaha untuk mencoba menerima semua kenyataan ini dan menguatkan rekan-rekannya. Tang Jie yang mendengar perkataan Yi pun berkata, "Benar, aku berniat menjadi raja. Karena itu, sebesar apapun pengorbanan yang harus kuserahkan, aku akan melakukannya. Bahkan, jika itu berarti aku harus mengorbankan nyawa dari ratusan ribu atau bahkan jutaan nyawa di dunia, aku tak peduli." Mendengar ambisi yang begitu besar, Xiangzi menghela nafas sejenak. Lalu dia kemudian berkata, "Oke, bagianku sudah selesai." Sang mengangguk. "Ya, aku tahu." Dia lalu melemparkan sebuah benda tanpa melihat ke arah Xiangzi. Wajah Xiangzi pun bersinar terang ketika menerima benda itu. Ia segera menyambutnya dan menyentuhnya. Tubuh Xiangzi bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak kasat mata langsung menembus jiwanya. Ini benar-benar cakar naga sejati. Xiangzi tertawa terbahak-bahak. Dia lalu menelan sebuah pil dan memulihkan seluruh kekuatannya. Dengan senyuman aneh, Xiangzi berkata, "Tuan Sang, terima kasih untuk apa yang kau berikan. Jujur, aku menyukai bola dunia milikmu. Bolehkah aku melihatnya?" Semua orang terkejut akan pernyataan Xiangzi. Mereka langsung menatapnya dengan tatapan dingin. Sementara Sang, matanya menyipit dan dia berkata, "Xiangzi, kau ingin mencoba armillaris perku? Apa kau sudah gila?" Sudut mulut Xiangzi terangkat. Ia tersenyum dengan santai dan berkata, "Ah, Tuan Sang, aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Tapi jujur saja, semakin lama kulihat, bola dunia milikmu semakin mirip dengan artefak Sain. Aku penasaran ingin mencobanya. Ya, kalau kamu tidak mau memberikannya, maka aku akan mengambilnya dengan tanganku sendiri." Sang mengangkat alis kanannya. Dia berkata, "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Apa kau akan mengandalkan warisan naga sejatimu?"
tanpa kristal naga, memangnya berapa lama kau bisa bertahan? Ataukah kau masih punya cadangan kristal naga yang lain? Kristal naga itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Saat ini, aku sama sekali tidak memilikinya. Tapi, aku masih ingin mencoba kekuatan dari harta rahasia tubuh naga yang baru saja kau berikan padaku. Xiangxi tampak tersenyum tipis. Mendengar itu, Tang Jie membentak. Xiangxi, kau benar-benar sudah gila. Kau memang punya 4 harta rahasia tubuh naga. Tetapi, apa kau berpikir semua itu cukup untuk menjadi naga sejati? Kalau kau ingin mati, silahkan saja, lakukan semaumu. Mendengar itu Xiangxi mencibir. Tang Jie, kau adalah pengecut yang bahkan tega mengkhianati sektemu sendiri. Kau terlalu banyak bicara. Mendengar itu Xiangxi menjadi sangat marah. Bajingan kau Xiangxi. Tetua Hao, bunuh dia sekarang. Tentunya Tang Jie tidak berani berhadapan langsung dengan Xiangxi. Jadi dia meminta Tetua Hao untuk bergerak. Mendengar perintah ini, Tetua Hao mengerutkan kening, tetapi dia tetap bergerak maju. Ia yakin, tanpa kekuatan naga, Xiangxi bukanlah tandingannya. Tetua Hao melancarkan telapak tangan ke udara untuk menguji kekuatan Xiangxi. Hahaha, bagus. Akan kutunjukkan padamu kekuatan artefak tubuh naga. Setiap kali aku menyatu dengannya, kekuatanku akan meningkat 10 kali lipat. Sekarang, saksikanlah sendiri dengan kedua matamu. Aura Xiangxi berubah drastis. Ia kembali ke wujud naga. Cakar naga sejati menyatu dengan tubuhnya dan membuat salah satu lengannya berubah menjadi lengan hitam. Bayangan telapak tangan Tetua Hao hancur seketika. Wajahnya berubah drastis. Kekuatan naga itu benar-benar menghantam balik, bahkan memaksanya untuk mundur. Sisik naga muncul kembali di tubuh Xiangxi, dan 2 tanduk tumbuh di kepalanya. Salah satu tangannya memegang tombak tulang di belakang naga, sementara tangan yang lain berubah menjadi cakar naga hitam. Ia berdiri dengan gagah di udara dan tertawa dengan lantang. Hahaha, ini kekuatan naga sejati. Meski hanya 4 harta rahasia, ini sudah cukup untuk menjadikanku setengah naga sang. Ini sudah cukup untuk menjadikanku sebagai setengah naga. Tuan Sang, apakah aku pantas melihat dan meminta bola duniawi milikmu? Tetua Hao yang hendak maju lagi, dia kemudian dihentikan oleh Yi. Kemudian Sang berkata dengan datar, "Baiklah, kalau kau memang ingin melihatnya, akan kuperlihatkan dengan benar." Ia lalu membentuk segel sederhana dengan tangan kanannya. Army Larisper terbang keluar dari dadanya, dan di bawah cahaya yang berkilau, bintang-bintang muncul dari langit untuk menjadi gelap. Bintang-bintang muncul, dan di langit pun menjadi gelap. Tangan Xiangxi yang memegang cambuk tulang tiba-tiba mengencang. Ia bersiaga penuh. Meskipun aura senjata tingkat tinggi itu tidak menimbulkan tekanan yang berarti, tetapi bagaimanapun juga, dia sedang berhadapan dengan artefak sains yang legendaris. Kekuatannya hanya ada dalam legenda. Mana mungkin dia tidak merasa gugup. Cahaya bintang jatuh, seru Sang sambil menunjuk ke arah langit.
Bintang-bintang di langit meledak terang satu persatu, keluar dari lintasannya dan berjatuhan ke arah Xiangzi seperti hujan cahaya bintang. Inikah kekuatan dari artefak Sign? Kuharap ini tidak membuatku kecewa. Cambuk naga di tangan Xiangzi bergetar dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dalam sekejap, cambuk itu membentuk lingkaran mengelilinginya dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Lalu aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Cambuk naga penggetar langit iblis. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencambukkan senjatanya. Langit malam seketika terbelah menjadi ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga hitam menyapu dan menelan bintang-bintang satu demi satu. Sang menatap dingin dan tersenyum tipis. Ia mengepalkan tinju dan berbisik, "Musnah." Pupil mata Xiangzi mengecil. Ia terbelalak melihat cambuk yang kini dipenuhi bintik-bintik cahaya bintang. Seketika cambuk itu bersinar terang benderang dan kekuatan luar biasa memotong ki naga dalam sekejap. Cambuk naga itu meledak dan kembali ke bentuk tombak Luohuo. Energi spiritualnya lenyap, bahkan muncul retakan di seluruh permukaan senjata itu. Xiangzi terperangah. Ia menghirup nafas dalam-dalam dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Zirah naga di tubuhnya pun rusak parah. Kekuatannya turun drastis. Dalam kepanikan, dia mengambil tombak Luohuo, lalu kemudian melesat pergi. Dia menghilang di kejauhan. Suaranya masih terdengar. "Tuan Sang, kamu sungguh menarik. Aku hanya bercanda, tapi kamu menanggapinya dengan serius. Aku belum pernah melihat orang sekeras kepala dirimu. Sampai jumpa lagi. Kamu tak perlu mengusirku." Mendengar itu, ekspresi Sang tetap datar. Ia menunjuk ke udara dan menyimpan Armillaris Per kembali ke dalam tubuhnya. Langit kembali cerah seperti semula. Tetua Tong kini masih terpaku. Tadi dia sempat memperkirakan kekuatan Xiangzi secara kasar. Namun dia tak menyangka kalau cambuk sekuat itu bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan senjata tingkat mendalam pun tak mampu bertahan melawan Armillaris Per. "Kenapa kau tidak membunuhnya?" Tang Jie menatap ke arah Sang dengan wajah kesal. Sang melirik sekilas lalu dia berkata, "Semuanya sudah berakhir. Sekarang ayo pergi." Melihat wajah Tang Jie yang memucat, Li maju dan menjelaskan, "Armillaris Per memang telah diperbaiki, tetapi kekuatan Tuan Sang saat ini belum cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Serangan yang tadi kamu lihat itu memang seperti serangan yang sederhana, tetapi sesungguhnya serangan itu sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan Tuan Sang saat ini. Meskipun Xiangzi kehilangan senjatanya, tetapi membunuhnya tidaklah semudah yang kamu bayangkan." Mendengar itu, ekspresi Tang Jie melunak. Ia mendengus pelan dan berkata, "Baiklah, aku paham. Jika kau ingin memulihkan kekuatanmu sepenuhnya, kalian pasti membutuhkan dukungan penuh dari sumber daya Guild Dagang Vorpolku. Dan, benar, apakah kalian akan pergi sekarang? Semua orang dari Serikat Pedagang sudah mati, tapi kita tidak tahu di mana Li Yunxiao." Mendengar nama ini disebut, Li Yi bergetar. Jujur saja, dia tak peduli dengan nasib Serikat Pedagang. Tetapi Li Yunxiao adalah musuh yang membuat nadinya berdenyut tajam.
Li Yi diam-diam memasang telinga dan mendengar perbincangan itu. Sementara itu, Sang sendiri matanya menyipit. Dia berkata, Li Yunxiao masuk ke dalam celah spasial. Hidup dan matinya akan bergantung pada takdir. Namun kurasa dia adalah orang yang ditakdirkan untuk tetap selamat. Seharusnya saat ini dia belum mati. Gumam Sang, meskipun pada dasarnya dia sendiri ragu pada apa yang ia ucapkan. Lalu kemudian Sang melanjutkan kata-katanya. Kita tidak perlu memperdulikan itu saat ini. Dan di sisi yang lain, orang-orang dari Serikat Pedagang saat ini belum mati semua. Masih ada beberapa tikus besar yang bersembunyi. Tetapi dengan kekuatan kita saat ini, membasmi mereka itu bukanlah tugas yang mudah. Kalau Luo Ying dan yang lain masih hidup, bukankah itu artinya kekuatan Serikat Pedagang masih tersisa? Kita akan benar-benar dalam bahaya. Mendengar itu Sang berkata dengan tenang. Selain 7 aliansi pedagang, semuanya sudah mati. Dengan kekuatan Guild Dagang Forpol dan aliansi surgawi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Aku pun yakin bahwa ayahmu sudah mempertimbangkan hal ini dan memilih untuk bekerja sama dengan kami. Aku tahu bahwa langkah ini pasti punya pertimbangan sendiri. Wajah Tang Jie pun menjadi gelap. Operasi sebesar ini hanya membunuh beberapa orang rendahan. Jujur saja, hasilnya terlalu mengecewakan. Li lalu melirik dan berkata, tujuan kita bukanlah membunuh semua orang. Kita hanya ingin memperbaiki army Larisper. Sekarang kita sudah berhasil. Mendengar semua itu, Li Yi tampak dipenuhi dengan dendam dan bergumam. Li Yunxiao, lebih baik kau tidak mati di tempat ini. Karena pada akhirnya, aku sendiri yang akan menguliti tubuhmu. Kemudian Sang mengambil keputusan. Sekarang ayo pergi. Keputusan Sang adalah keputusan yang mutlak. Meskipun Tang Jie tak puas, dia tidak bisa membantah. Li lalu mengeluarkan genderang perang 9 li dan membawa semua orang pergi. Keheningan lalu menyelimuti seluruh wilayah itu. Tempat itu sungguh seperti sebuah pemakaman, dingin dan senyap. Tak ada apapun di sana. Beng! Tiba-tiba, di tengah alun-alun yang kini sudah hancur, tanah retak dan pagoda penekan surga muncul seperti rebung yang menembus tanah. Formasi kompleks terpancar di sekelilingnya, tetapi perlahan kian memudar dan akhirnya lenyap. Formasi itu hancur seperti cermin yang pecah, lalu cahaya pagoda penekan surga mulai padam. Orang-orang di dalamnya tersentak keluar dan tersungkur ke tanah. Energi mereka terkuras, ibarat pelita telah kehabisan minyaknya. Mereka gembira karena bisa selamat, tetapi tidak ada yang tertawa. Semua bisa melihat pemandangan yang mengerikan, kehancuran yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Cui Bo merasakan tenggorokannya kering. Ia berkata, masalah ini terlalu besar. Serikat Pedagang menderita kerugian yang amat sangat besar. Mari, setelah situasi stabil, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Lalu, tunggu kabar dari Menara 10.000 Harta Karun. Kita harus mengadakan rapat tingkat tinggi. Zhang Chong, Luo Ying dan yang lainnya memasang wajah serius. Mereka setuju. Bagaimanapun,
kehancuran kota Songyue cukup untuk mengguncang dunia dan bahkan mungkin seluruh benua. Bagaimanapun, vitalitas serikat pedagang telah nyaris lumpuh. Saat semua orang diliputi oleh aura yang suram, tiba-tiba Sudanhe justru tertawa. Aku benar-benar lolos dari petaka besar. Aku hidup. Sudanhe, kau tetua dari 7 anggota utama. Bagaimana bisa kau bersikap begitu memalukan? Bentak Sang Chong yang kesal akan sikap dari Sudanhe. Tapi Sudanhe, dia mendengus dan kembali tertawa lebih keras. Ia tampak benar-benar senang karena masih hidup. Luo Ying duduk bersandar. Dia berusaha menopang tubuhnya sendiri. Ia telah mengendalikan pagoda penekan surga yang telah menguras habis energinya. Setidaknya para iblis itu membunuh para penegak hukum dari alam suci. Jadi masalah ini bukan hanya masalah dari serikat pedagang, kata Luo Ying yang kini wajahnya tampak gelap. Cui Bo setuju. Benar. Tapi kita semua berhasil selamat dan itu semua berkat dirimu, Saudara Luo. Kaulah yang membantu kami keluar dari situasi ini. Bagaimana jika kau ikut kembali bersama denganku ke menara 10.000 harta karun? Lagi pula, guild dagang Vorpal tampaknya sedang penuh masalah. Mendengar tawaran itu, Luo Ying tersenyum, tapi dia menggelengkan kepala. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Semakin buruk keadaannya, semakin aku harus kembali dan mencari tahu. Lagi pula, aku tak layak menerima pujianmu. Bagaimanapun, Yun Xiao adalah orang yang paling berkontribusi di dalam keselamatan kita. Aku hanya berharap dia masih hidup." Mendengar itu, tawa Sudanhe seketika berhenti. Ia berkata dengan sinis, "Kau terlalu berharap. Bahkan aku saja tak yakin bisa selamat setelah masuk ke dalam celah spasial. Jadi, dia pasti sudah mati." Seketika, aura membunuh terpancar jelas dari tubuh semua orang yang ada di sana. Meskipun mereka biasanya hanya mengejar keuntungan, tetapi siapa yang bisa melupakan seseorang yang bahkan rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka semua? Adegan Yun Xiao melawan para iblis dan bermandikan darah di langit masih membekas di hati mereka. Jadi, ketika mereka mendengar perkataan Sudanhe, jelas itu membuat mereka semua menjadi geram. Sudanhe tahu bahwa kini semua kemarahan tertuju padanya. Kalau dia terus bicara, mereka mungkin akan benar-benar membunuhnya. Segera Sudanhe menutup mulutnya. Setelah itu, Cui Bo tampak menghela nafas dan berkata, "Aku tak bisa memahami siapa anak itu sebenarnya. Gerakannya sungguh mengerikan. Sepertinya, selain membasmi para iblis besar itu, aku juga harus menyelidiki identitas Yun Xiao menggunakan seluruh kekuatan dari serikat pedagang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mampu menggunakan teknik pedang Gu Fei Yang, gambar pedang surgawi istana Shen Xiao, lalu teknik pemurnian tubuh Ao Chang Kong, dan juga teknik pemisahan jiwa. Dia tidak mungkin bisa muncul begitu saja, dan artefak yang terakhir ia keluarkan jelas bukan barang biasa." Ekspresi Suan Yuntang yang sejak tadi dingin pun ikut berubah ketika mendengar ini. Cui Bo dan yang lain segera menatapnya. Seolah-olah mereka paham kalau Suan Yuntang tahu sesuatu. Di Seng Hua tampak tak tahan lagi.
Dia berteriak, "Xuan Tua, kenapa kau masih menyembunyikan informasi ini dari kami? Cepat katakan, siapa sebenarnya Li Yunxiao?" Ekspresi Xuan Yuntang tak berubah. Dengan tenang ia menjawab, "Aku tak punya informasi yang perlu kukatakan pada kalian." Kau benar-benar menyebalkan orang tua. Di Seng Hua begitu marah, hingga dia menghancurkan beberapa batu yang ada di sampingnya. Ia lalu berbalik dan tak sudi lagi melihat wajah dari Xuan Yutang. Luo Ying dan yang lain pun hanya bisa tertawa getir. Xuan Yuntang kekeh tidak mau mengatakan apapun. Kemudian, Zhang Zhong, dia berkata, "Anak itu memang luar biasa. Jika bukan karena menyelamatkan kita, dia pasti akan tetap menyembunyikan kartu truf miliknya. Karena itu, aku menyarankan agar serikat pedagang bekerja sama untuk melindungi dia ketika dia muncul lagi." "Ya, aku setuju," kata Cui Bo yang mengangguk. Dan setelah berkata demikian, dia menatap Su Danhe, entah sengaja atau tidak. Dan merasakan tatapan dari Cui Bo, Su Danhe mendengus dingin. Dia tak mengatakan apapun. Sementara yang lain setuju dengan perkataan dari Cui Bo dan juga Sang Chong. Kemudian setelah berdiskusi, semua orang akhirnya mulai duduk bersila. Mereka mulai memulihkan tenaga mereka yang sebelumnya habis. Bagaimanapun, saat ini keempat susunan teleportasi di kota Songyue telah dihancurkan. Tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan kabar. Tapi meski begitu, mereka juga tak terburu-buru. Jadi mereka memilih menggunakan waktu ini untuk memulihkan diri. Tak terasa beberapa jam pun berlalu, sampai terdengar sebuah teriakan yang mengejutkan semua orang. "Apa itu?" Di langit terlihat sosok hitam yang kini jatuh dengan kecepatan tinggi. Semua orang melihatnya, dan titik hitam itu perlahan membesar hingga berubah menjadi sebuah senjata berbentuk menara. "Tunggu, itu pagoda penekan surga." Mata Luo Ying pun terbelalak. Dia terkejut sekaligus merasa ngeri. Semua orang juga menyadari bahwa menara raksasa itu sangat mirip dengan pagoda penekan surga milik Luo Ying. Mereka pun menunjukkan ekspresi yang aneh. Lalu Zhang Chong segera bertanya, "Saudara Luo, apa kau memiliki sepasang pagoda penekan surga?" Luo Ying mengerutkan kening. "Sepasang? Tidak, hanya ada satu pagoda penekan surga. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini." Zhang Chong pun mengernyitkan dahi. Dia masih menatap langit dan berkata, "Aneh sekali. Tapi menara itu sangat mirip dengan pagoda milikmu." Kemudian Cui Bo pun berseru, "Ini buruk. Menara itu jatuh tepat di atas kita. Semuanya segera menghindar." Saat menara raksasa itu semakin dekat, semua orang segera menyebar meninggalkan ruang kosong yang luas. Dan menara itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya di hadapan semua orang. Menara itu jatuh dengan dentuman keras dan langsung mengarah ke pagoda penekan surga milik Luo Ying. Ledakan pun terjadi. Dua bangunan raksasa yang hampir identik itu bertabrakan. Ledakan besar terjadi, menyebar membentuk gelombang kejut. Tanah yang tadinya tandus kini menjadi retak dan hancur. Getaran demi getaran terjadi selama lebih dari 10 menit
sebelum akhirnya semua benar-benar berhenti. Banyak prajurit dari 7 kamar dagang yang kini mengalami luka akibat kejadian itu. Mereka semua tampak ketakutan. Tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara Luo, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Chong menyadari perubahan wajah dari Luo Ying yang kini tampak pucat pasi. Dia berdiri terpaku, menatap ke depan dengan penuh ketakutan. Saat debu perlahan menghilang, mereka semua bisa melihat segala pemandangan yang ada di depan mereka. 2 buah menara saling berhadapan, namun pagoda penekan surga yang baru saja jatuh memancarkan aura yang jauh lebih intens dan frekuensinya sungguh menakutkan. Luo Ying muntah darah. Dia langsung tampak limbung. Ia tergagap. Inikah pagoda penekan surga yang asli? Kata-katanya menggema di telinga semua orang. Mereka pun terdiam. Mereka hanya bisa menghirup nafas dingin saat hawa mencekam menyelimuti tubuh mereka. Di sekitar pagoda penekan surga, pecahan-pecahan senjata tingkat mendalam berserakan di tanah. Pagoda penekan surga milik Luo Ying, yang mana senjata peringkat 9 yang diciptakan dengan seluruh hidupnya, kini telah hancur. Serangan balik dari kehancurannya bahkan menyebabkan luka berat pada Luo Ying. Ini alasan kenapa Luo Ying sampai muntah darah. Su Danhe tercengang. Kalau begitu, senjata ini mampu menghancurkan senjata peringkat 9 yang mendalam. Bukankah itu berarti senjata ini adalah senjata tingkat transenden? Semua orang tertegun. Setelah dihantam tekanan fisik dan mental secara bertubi-tubi, mereka mulai mati rasa. Aura menara agung itu perlahan menyatu. Pintu menara perlahan terbuka dan seorang laki-laki berkulit hitam berjalan keluar. Ia terpana melihat keadaan yang ada di luar sana. Ia bergumam, tempat apa ini? Kenapa ada banyak orang? Apakah aku mendarat di pusat kota? Tapi, kalau ini adalah pusat kota, kenapa tanah ini begitu tandus? Rambut panjangnya berkibar ke belakang dan pakaiannya terlihat aneh. Ia jauh lebih tinggi daripada para manusia biasa. Kulitnya hitam ditutupi pola misterius yang menjalar di sekujur tubuhnya. Sosok ini tampak mendengus beberapa kali, lalu tampak mengerutkan kening. Ada fluktuasi energi yang kuat. Hei, apakah kalian baru saja bertarung? Tatapannya menyapu wajah-wajah terkejut dari anggota serikat pedagang. Di saat yang sama, seekor buaya muncul dari dalam menara dan perlahan merangkak ke kaki laki-laki itu. Buaya yang ada di sana tampak menutup matanya dengan malas, seolah-olah dia hendak tidur. Cuibo perlahan mengumpulkan keberanian dan kekuatannya. Dia bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa memiliki pagoda penekan surga?" Jujur saja, penampilan dari laki-laki ini memberi Cuibo firasat bahaya. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, tetapi sebagian besar dari mereka belum pulih. Terlebih lagi, banyak yang mengalami cedera baru akibat ledakan dari pagoda penekan surga yang baru saja jatuh. Oh, pagoda penekan surga? Jadi, kalian menyebut benda ini adalah pagoda penekan surga? Hahaha, ini hanyalah komponen inti dari salah satu senjata milikku, kata laki-laki itu.
Jantung semua orang segera berdebar dengan kencang ketika mendengar pernyataan ini. Bagaimanapun, benda yang baru saja menghancurkan pagoda penekan surga milik Luo Ying ternyata hanyalah salah satu bagian dari senjata yang ia miliki. Memikirkan itu, wajah mereka semua kini pucat dan menegang. "Kenapa? Apa kalian tidak percaya dengan apa yang kukatakan?" kata laki-laki itu. Kemudian, sebuah segel muncul di tangannya dan pagoda raksasa itu langsung mengecil, mendarat di atas telapak tangannya. Lalu kemudian, sebuah dunia kecil terbentuk mengelilingi pagoda dan terus meluas. Zhang Chong yang melihatnya terkejut dan langsung meledakkan kekuatannya. Beberapa berkas cahaya berkumpul di telapak tangannya dan ia menampar keras ke arah tanah. "Cepat mundur, dia hendak menangkap kita semua." Mendengar itu, semua orang terkejut dan segera mundur. Sementara sang laki-laki misterius itu, dia tampak menyeringai. "Oh, kenapa? Bukankah kalian ingin melihat senjataku? Sekarang kenapa kalian justru takut?" Sambil berlari, Ren Guangzheng berseru, "Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dari kami?" Laki-laki itu tampak mengelus kepalanya sambil seperti berpikir, "Siapa aku? Kalian bisa memanggilku Dijun. Adapun apa yang ingin kulakukan, kalian akan melihatnya sendiri." Dijun lalu kemudian menendang buaya yang sedang setengah tertidur di bawah kakinya. "Hei, ayo mulai bekerja." Tubuh buaya itu berguling di udara beberapa kali. Buaya itu tampak kesal. Lalu, di sekitar tubuhnya, angin astral yang tajam mulai bersiul dan membesar. Angin itu meluas ke segala penjuru. "Teknik transformasi elemen? Cepat, semuanya harus berhati-hati!" seru Cui Po yang mulai panik. Kerumunan orang langsung berhamburan. Beberapa yang bergerak lebih lambat otomatis terperangkap oleh angin astral ini. Dan dalam sekejap, tubuh mereka yang terperangkap oleh angin astral mulai membatu dan kemudian hancur menjadi debu. Semua orang yang melihatnya berkeringat dingin. Ini bukanlah kekuatan elemen biasa. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Pusaran angin astral terus membesar dan menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang telah lenyap. Hanya para martial supreme ke atas yang mampu bertahan. Mereka yang berada di bawah tingkatan itu langsung meleleh tak bersisa. Itu adalah kekuatan elemen yang bermutasi. Kita tidak bisa terus berlari. Kita harus bekerja sama. Kita pasti bisa menekannya, seru Cui Po. Dia tiba-tiba berhenti, lalu membentuk bunga teratai dengan kedua tangannya. Cahaya hangat perlahan menyala seperti lilin yang menerangi sekitarnya. Lalu angin astral menyapu tubuhnya, tetapi gagal untuk menembus pertahanan Cui Po. Kecepatan angin itu pun melambat saat menyentuh tubuh Cui Po. Dari cahaya itu, perlahan muncul lentera yang bersinar lembut di tangan Cui Po. Lalu, Cui Po terus melantunkan mantra dengan tangan kirinya. Cahaya lentera itu semakin besar, dan dimanapun cahaya itu menerangi, kekuatan angin astral langsung melemah drastis. "Itu lampu kuno cahaya abadi. Tak kusangka harta itu ada padamu, saudara Cui," kata Zhang Chong yang berseru dengan girang. Jelas, cahaya ini cukup kuat untuk menekan teknik transformasi elemen. Bersama dengan itu, Cui Po lalu mengangkat telapak tangannya. Kemudian, lambang-lambang keemasan terpancar keluar dan menghantam tanah.
Deretan lambang-lambang itu menyebar ke segala arah, seperti sebuah paku raksasa yang menstabilkan tanah. Karena ini, kepercayaan diri dari para anggota Serikat Pedagang pun meningkat. Mereka kini mulai menerjang masuk ke arah pusaran angin itu satu persatu. Mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menekan pusarannya. Dan perlahan, kekuatan angin astral pun semakin lemah. Sementara, lolongan buaya menggema dengan penuh amarah di dalam pusaran. Dijun mengernyitkan dahi dan berkata dengan kesal, "Sampah, persempit saja jangkauan serangannya. Orang-orang ini bukanlah lawan yang sepele." Kemudian, di bawah perintahnya, buaya itu perlahan mengurangi kekuatan angin astral dan pusaran angin mulai membentuk kepala buaya yang terus membesar. Buaya itu tampak menatap sekeliling medan, lalu memusatkan pandangannya pada Cuibo. Buaya itu meraung dan menerjang Cuibo dengan tubuh raksasa miliknya. Meskipun besar, kecepatannya luar biasa hingga tak sempat untuk bereaksi. Cuibo pun terkejut. Lampu kuno itu menguras terlalu banyak energi miliknya. Sementara ki primordial miliknya tak mampu menahan beban ini. Ditambah, semua pil yang ia miliki digunakan untuk membantu Yun Xiao. Ia mengerahkan sisa kekuatannya ke dalam lampu dan menamparnya dengan keras. Cahaya hangat melesat dari lampu itu dan menghantam sang buaya. Ledakan terjadi. Sinar hangat itu menembus tubuh buaya dan membuat lubang yang besar. Tetapi sang buaya tetap tak terpengaruh. Tubuh raksasanya menutupi langit dan menghantam tanah. Kerikil besar berterbangan. Cuibo berhasil menghindar di saat genting. Namun, dia tetap terkena hembusan angin astral. Hingga pada akhirnya, beberapa meridiannya membatu dan es segera menyebar ke tubuhnya. Cuibo segera mundur sejauh 100 meter dan duduk bersila. Dia mengedarkan ki kaisar miliknya dan menyegel angin astral di area kecil, lalu memaksanya keluar dari tubuh. Melihat itu semua orang terperangah. Buaya itu terlalu kuat. Hanya dengan satu serangan, Cuibo langsung lumpuh dan tak bisa melanjutkan pertempuran. Kemudian setelah melumpuhkan Cuibo, buaya itu menyapu pandangan ke arah Zhang Chong, Ren Guangzheng, dan yang lainnya. Tatapannya yang dingin dan tanpa emosi membuat semua orang yang ia lihat bergidik ketakutan. Jika mereka dalam kondisi puncak, mereka tak akan pernah gentar. Tapi kini, mereka telah mengalami kerugian besar. Jika buaya itu menyerang mereka satu persatu, mereka pasti akan kalah. Ditambah, Dijun dengan kekuatan misteriusnya masih belum bergerak. Dijun tertawa. "Hei, jangan bunuh mereka semua. Aku sudah lama meninggalkan dunia seni bela diri. Aku perlu beberapa orang untuk mewarisi pengetahuanku. Siapapun yang mau menjadi budakku, tentu akan kuampuni." Hei, aku bersedia. Jangan bunuh aku. Aku Su Danhe, Tetua Agung Pavilion Tianyi, seorang martial Sovereign bintang 5. Aku bersedia menjadi budakmu. Su Danhe dengan penuh semangat menawarkan diri. Mendengar itu, Ren Guangzheng berteriak dengan penuh amarah, "Su Danhe, kau benar-benar tak tahu malu. Aku muak melihatmu." Su Danhe mendengus. "Kenapa? Kalian bahkan tak bisa menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Lebih baik kalau aku ikut dengannya. Kau orang tua, diamlah." Ren Guangzheng benar-benar kesal. "Kau pengecut, Su Danhe." Mendengar pertikaian mereka, Dijun tertawa. "Hahaha, bagus sekali. Tapi sayangnya,
Kau, wanita tua, tak layak menjadi budakku. Dilihat dari manapun, kau tak lebih dari seekor babi. Dan aku tak butuh babi. Kau tua dan jelek. Bunuh saja wanita tua ini. Apa? Kau berani mengatakan itu? Sudanhe terkejut dengan penuh amarah. Tapi sang buaya kini menerkamnya tanpa memberi waktu dia untuk berpikir. Kini, akhirnya Sudanhe mengerti kenapa Cuibo sampai terluka hanya dalam satu serangan. Dengan kecepatan buaya yang secepat itu, mustahil untuk menghindarinya. Untungnya Sudanhe selalu menyembunyikan kekuatannya, dan dia sebelumnya juga tidak terlalu berkontribusi dalam pertempuran. Jadi, hampir 70% energinya masih utuh. Sudanhe mengayunkan tongkat besi miliknya. Dia menyerang buaya itu. Ledakan besar terjadi. Lubang muncul di perut buaya. Sudanhe tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia berubah menjadi cahaya dan melesat keluar dari lubang itu, lalu melarikan diri sejauh mungkin. Tapi Dijun tampak tak senang. Dia melambaikan tangannya dan kemudian langit langsung berubah warna. Sebuah pagoda kuno muncul di kejauhan, dikelilingi oleh cahaya warna-warni, dan itu adalah dunia milik Dijun. Pagoda yang begitu besar langsung jatuh ke arah Sudanhe. Melihat itu, Sudanhe mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan ini. Namun dalam sekejap, tubuhnya meledak akibat tekanan yang begitu hebat. Ruang sedikit bergetar dan Sudanhe musnah tanpa jejak. Dijun kembali melambaikan tangannya. Pagoda kuno itu menghilang dari langit dan mendarat di telapak tangannya. Ia menjentikkan jari dan dunia di dalam pagoda itu terbuka. Dunia itu berusaha menarik semua orang. Dijun berkata dengan dingin, "Menyerahlah. Kalian yang memenuhi standarku akan ikut bersamaku, tetapi yang tidak, kalian harus mati di sini." Semua orang terdiam kaku. Tapi dari semua orang, ada satu orang yang tiba-tiba membuka mulutnya. Sudah kuduga, senjata itu memang senjata tingkat trasenden. Senjata yang bahkan mampu membentuk dunianya sendiri. Tapi senjata milikmu itu tampaknya senjata yang rusak. Apa aku benar? Mendengar semua itu, semua orang menoleh ke arah sumber suara yang tak lain tak bukan adalah Suan Yuntang. Mendengar perkataan Suan Yuntang, Dijun berhenti dan menatapnya. "Bagaimana kau bisa tahu bahwa medan perang Dewa Kunoku telah rusak? Jika kau tak bisa menjelaskannya, kau akan menjadi daging cincang yang berikutnya." Wajah Sudanhe memang terlihat pucat, namun dia tetap tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian cahaya perak perlahan muncul. Tak lama, sebuah benda persegi bersinar terang di telapak tangannya. Melihat itu, ekspresi Dijun langsung berubah drastis. Dia terkejut, lalu gembira. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraan itu. Pada saat yang sama, medan perang para dewa kuno beresonansi dengan benda yang ada di tangan Suan Yutang. "Dari mana kau mendapatkan itu?" tanya Dijun penuh dengan semangat. "Cepat serahkan padaku. Kau akan menjadi budakku dan berkontribusi besar. Kau akan menjadi komandan dari semua orang ini." Tapi Suan Yuntang menunduk dan berkata dengan pelan, "Jadi, benda misterius ini ternyata adalah pecahan dari senjata tingkat transenden milikmu. Aku memang sempat curiga,
Tetapi tak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan senjata ini. Dijun pun mengangguk serius. Benar, medan perang dewa kuno milikku pernah hancur berkeping-keping di masa lalu. Aku telah memperbaikinya beberapa, tetapi masih kehilangan beberapa bagian penting. Yang mana salah satunya adalah yang ada di tanganmu. Cepat, serahkan itu padaku sekarang. Nada suara Dijun penuh dengan semangat. Tapi Suan Yuntang, dia tampak tenang dan menjawab. Saat aku mengatakan aku bisa menyempurnakan senjata ini, maksudku bukan aku menyerahkannya padamu, tetapi kaulah yang harus menyerahkan senjatamu padaku. Seketika, aura dari Suan Yuntang meledak, dan pertarungan di antara Dijun dan juga Suan Yuntang akan menjadi awal dari cerita part berikutnya. Sedikit menggambarkan, mungkin kalau lupa ya, Dijun ini sebenarnya pernah muncul dulu saat melawan Yun Xiao. Pertemuan mereka itu ada di mana ya? Aneh agak lupa sedikit. Nah, setelah aneh lihat, dia itu ada pertama kali muncul di manhwa atau di komiknya di chapter 385. Nah, disitulah Dijun keluar untuk pertama kalinya. Dia memang cukup mirip dengan Dijia. Ya, sama-sama iblis kelas tinggi ya. Dan ya, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan bye.